Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Iva. Bagaimana kabarnya Bu Susi siang ini? Alhamdulillah sehat. Bu Iva sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Nah, hari ini rencananya Bu Susi mau melaksanakan coaching ya? Iya, betul Bu Iva. Ya. Sebelum Bu Susi melaksanakan proses coaching, kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Susi ya. Iya, baik Bu Iva. Ya, yang akan kita bahas ini nanti terkait kompetensi coaching sesuai dengan tabel penilaian yang ada di rubrik 5 ya Bu Susi ya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu Susi ya. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian mendengarkan, kemudian yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kalau Bu Susi sendiri dari ketiga kompetensi itu bagaimana Bu Susi? Yang menurut Bu Susi lebih itu di yang mana, terus yang kurang itu yang di mana gitu? Kalau saya sendiri saya ingin masih ingin meningkatkan di ketiga kompetensi ini yang pertanyaan berbobot Bu Iva. Yang pertanyaan berbobot ini yang perlu saya kembangkan lagi kepada coaching nanti. Seperti itu Bu Iva. Ya, oke Bu Susi. Jadi Bu Susi merasa yang mengajukan pertanyaan berbobot ini masih kurang begitu ya? Masih kurang, betul. Oke. Kalau dibilang perfectnya 10 gitu ya Bu Susi. Sekarang ini Bu Susi ada di angka berapa nih? Paling tidak masih berada di level 5 ya. Jadi perlu peningkatan ke paling tidak ke angka 7 nanti atau ke angka 8. Oke, ya. Baik, nanti ketika Bu Susi melaksanakan proses coaching, Bu Susi menginginkan saya lebih mengamati Bu Susi yang di bagian mana? Yang di bagian pertanyaan berbobot aja, biar nanti secara signifikan ke depannya bisa terlaksana dengan optimal. Oke, ya. Mudah-mudahan kegiatan coaching nanti bisa berjalan lancar ya Bu Susi. Kemudian harapan Bu Susi apa? Setelah nanti coaching terlaksana itu yang menjadi harapan Bu Susi apa? Yang menjadi harapan saya nantinya setelah proses coaching ini, bagaimana coach ini bisa melakukan suatu perubahan terhadap permasalahan yang diharapkan, yang diinginkan seperti apa, semuanya sudah terjawab gitu Iva. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini dulu Bu Susi. Percakapan kita cukup sampai di sini dulu ya. Nanti Bu Susi bisa langsung melanjutkan proses coaching bersama Bu Lis, gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Susi. Bu Lis sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Bagaimana dengan Bu Susi juga ini hari ini? Ya, alhamdulillah saya sehat Bu Lis. Ya, alhamdulillah. Bu Lis, saya dapat informasi Bu Lis kemarin juga pernah ngobrol ya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan ini Bu Lis. Tentang terkait apa Bu Lis yang ingin disampaikan? Iya Bu, ini saya ada sedikit kegalauan lah ya, hal yang perlu saya sharingkan dengan teman gitu loh Bu, mengenai siswa saya. Ya kan saya kan guru BK Bu ya. Nah, biasanya kan yang saya tangani kan ini siswa ini kan
sering apa ya nggak masuk gitu loh Bu, sering nggak masuk itu ada aja alasannya, ya sakit, pergi diajak orang tuanya, pokoknya dalam 1 bulan itu bisa 6 sampai 7 kali tidak masuk Bu, begitu. Nah, apa namanya, saya selaku guru BK kan pengen bagaimana ya bisa memotivasi anak ini supaya bisa rajin kembali itu loh Bu, keinginan saya itu seperti itu Bu Susi. Oh gitu, berarti Ya. permasalahannya Bu Lis terkait siswa yang sering tidak masuk dengan alasan diajak orang tuanya, healing-healing ya Bu Lis ya gitu ya. Iya gitu Padahal Bu. Bu Lis menginginkan anak ini rajin masuk gitu tanpa berbagai macam alasan gitu ya Bu Lis ya. Ya betul Bu Susi. Ya. Menurut Bu Lis sendiri, pengamatan Bu Lis sendiri terkait anak ini selama sekian lama tidak masuk dengan berbagai macam alasan, izin dan lain sebagainya, yang diinginkan Bu Lis sendiri bagaimana terhadap anak ini? Kalau saya sendiri menginginkan anak ini rajin gitu loh Bu. Artinya rajin itu apa ya, bisa apa namanya, bisa memahami kapasitasnya sebagai siswa itu harus rajin masuk sekolah. Bolehlah nggak masuk tapi harus ada alasan yang jelas, ada surat dari orang tua. Nah, supaya apa? Dalam mengikuti proses pembelajaran itu bisa aktif, bisa lancar, tidak ada hambatan. Itu Bu Susi keinginan saya. Oh gitu, berarti selama ini tanpa ada izin ya Bu Lis ya ketika tidak masuk dengan berbagai macam alasan. Oh gitu. Betul Bu. Nah, saya sendiri yang harus apa namanya aktif gitu ya. Iya, untuk menghubungi orang tuanya. Ada apa Bu kok tidak masuk, begitu Bu Susi? Gitu. Kalau permasalahannya seperti itu, anak tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan, tanpa surat izin, dan Bu Lis sendiri yang harus aktif menghubungi orang tuanya gitu ya. Terus Bu Lis pernah melakukan strategi apa? Sudah pernah melakukan cara apa agar ini bisa masuk sekolah kembali? Terus bagaimana cara menghubungi orang tuanya? Terus tanggapan orang tuanya seperti apa ini Bu Lis kalau menurut Bu Lis? Iya, kebetulan siswa ini kan saya pegang terus Bu dari kelas 7, 8, dan 9 ini. Bahkan dari saya tahu track recordnya apa namanya setiap harinya seperti apa itu saya paham, dan orang tuanya kondisinya seperti apa juga saya tahu. Nah, maksudnya apa ini namanya treatment atau strategi yang sudah saya lakukan itu dari awal kejadian saya sudah konseling ya dengan anak tersebut, sudah komunikasi dengan orang tuanya, sudah memanggil beberapa kali. Seperti itu Bu Susi. Jadi ketiga saya, siswa, orang tua ini sudah sepakat dulunya itu ya memperbaiki gitu. Nah, masih diulangi kembali, itu loh Bu yang membuat saya bimbang dan bingung gimana ya caranya untuk bisa mengatasi anak tersebut gitu Bu Susi. Oh gitu, berarti sudah melakukan berbagai macam cara ya Bu Lis ya, sudah mendatangkan si anak itu dengan duduk bertiga, Bu Lis sebagai konseling, sebagai guru BK anak tersebut, dan juga orang tua sudah dilakukan ya sama Bu Lis ya untuk dipanggil ke sekolah gitu ya. Sudah Bu, sudah saya lakukan sampai pada kenaikan kelas. Ya kan belum masalah Bu kenaikan kelasnya. Ya karena memang absennya terlalu banyak gitu. Nah, akhirnya sampai sudah dihadirkan orang tuanya di kepala sekolah. Sudah seperti itu Bu, juga membuat komitmen, janji dengan sekolah bahwa tidak akan mengulangi lagi. Sampai hari ini kejadian itu masih juga. Itulah yang membuat saya aduh ya bagaimana ya titik ininya, terangnya gitu buat anak ini gitu Bu Susi. Oh iya, baik. Menurut Bu Lis, ketika Bu Lis menangani anak yang seperti ini nih, sebelum-sebelumnya Bu Lis ya dari berbagai macam permasalahan di BK, sebelum menangani anak ini, karena Bu Lis sudah melakukan berbagai macam cara dengan pemanggilan orang tua dan sebagainya. Kalau masalah-masalah yang terdahulu ketika Bu Lis punya permasalahan dengan anak ini, pemanggilan ke BK, yang diinginkan Bu Lis itu mencapai level berapa sih Bu Lis? Kalau misalkan sudah menangani anak, anak ini sudah nurut gitu, itu gimana Bu Lis?
Saya pengennya ya level 10 Bu Susi. Artinya 10 pada ya. level 10 itu kan anak ini sudah selesai. Maksudnya sudah selesai apa namanya pelanggarannya, sudah baik perilakunya dan tidak mengulangi lagi. Itu yang saya inginkan itu Bu Susi. Oh gitu, berarti boleh menginginkan anak ini satu-satunya anak yang sudah dilakukan treatment berbagai macam cara tapi masih tetap di level rendah ya. Yang diharapkan boleh sama seperti terdahulu ketika menangani permasalahan si anak, dia mencapai angka ke level 10 dan tidak ada masalah lagi gitu ya Bulis ya. Iya, kebanyakan anak-anak kan seperti itu sudah kita treatment, kita beri motivasi, alhamdulillah ada perubahan gitu ya. Mungkin pengecualian juga untuk anak ini ya Bu Suci. Itu loh yang saya masih menjadi tanggung jawab besar buat saya di kelas 9 ini Bu Suci. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana rencana aksi Bulis sendiri biar anak ini mencapai ke level ideal, ke level 10 seperti kasus anak-anak sebelumnya yang Bulis tangani? Ya, nah karena kejadian ini berulang-ulang gitu ya Bu Susi, akhirnya saya berangan-angan bagaimana ya bisa menghadirkan motivasi intrinsik sendiri dari anak ini. Nah, saya berangan-angan seperti ini Bu Susi. Jadi ini kan tentang kehadiran. Nah, bagaimana kalau setiap hari kehadirannya itu kita pantau. Nah, dalam artian pantauannya itu dia harus datang pulang lapor ke saya, ke guru BK gitu Bu. Laporan langsung gitu ya Bu ya? Iya, laporan langsung, jadi datang ya, lapor Bu saya sudah hadir gitu. Nah, dari buktinya laporannya itu nanti dia bertanda tangan gitu Bu Susi. Itu sih yang ada di benak saya seperti itu Bu rencananya. Oh baik, berarti rencananya boleh sangat bagus sekali Bu, ideal sekali itu ya. Berarti untuk memantau si anak ini, jadi setiap datang harus ke BK untuk lapor ke Bulis ya. Dan nanti pulangnya juga seperti itu ya. Iya, harus tanda tangan juga ke pulangan kalau sudah pulang gitu Bu. Itu rencana saya Bu. Oke, baik. Kalau secara seperti itu menurut Bulis ideal, seefektif apakah cara yang akan dilakukan Bulis itu? Kalau menurut saya efektif Bu, ya karena begini, karena anak-anak kalau dipantau setiap hari seperti ini kan merasa kayak punya tanggung jawab ya. Oh, setiap hari saya harus datang tepat waktu, saya harus ketemu guru BK, saya harus ketemu Bulis, makanya saya ini harus rajin gitu. Itu sih bayangan saya ya. Karena dengan cara itu mungkin anak merasa ya ada motivasi tersendiri. Saya nggak boleh bolos lagi, saya bukan takut deh, saya nanti nggak mau ada masalah lagi gitu Bu. Oh gitu. Oh, kalau sudah seperti itu berarti secara pribadinya gitu ya, secara motivasi internalnya itu akan muncul dengan sendirinya tanpa dipantau lagi gitu Bu Lis ya, pada ending-endingnya seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu, itu harapan saya Bu. Oke baik, memang iya Bu Lis, karena kita tidak menangani satu anak, kita menangani beratus-ratus ya kalau BK itu ya, berbagai macam dengan masalah. Tapi kalau kita hanya fokus kepada satu anak ini dengan permasalahan yang berlaut, nanti kan artinya tidak efektif juga gitu kita sebagai guru BK gitu ya Bu ya. Iya, ada anak lain juga yang butuh perhatian kan gitu. Betul. Yang membutuhkan perhatian gitu ya selain anak-anak ini gitu. Iya Bu, betul sekali. Kalau cara ini sangat ideal dan baik ya menurut saya. Ini Bulis langkah selanjutnya. Ini kira-kira kapan Bulis akan melakukan untuk pemantauan setiap hari pulang datang gitu untuk melakukan hal ini, kapan kira-kira yang akan Bulis lakukan? Kalau saya rencananya sih minggu depan Bu. Jadi akhir minggu ini saya akan mengundang orang tuanya kembali ya, duduk bareng, kita ngobrol bareng sama kepala sekolah juga Bu. Ini sekalian kita membuat komitmen bersama terus kemudian saya mengajukan rencana tadi bahwa anak ini setiap hari harus laporan ke guru BK, datang dan pulang. Jadi mulai minggu depan hari Senin sampai 1 bulan ke depan dia harus melakukan itu terlebih dahulu. Itu Bu Susi. Oh gitu, itu sangat-sangat bagus ya, sangat efektif sekali Bulis ya. Jadi mulai minggu depan Bulis sudah mulai action dengan pemanggilan orang tua kembali gitu ya, untuk melakukan review tentang
anak ini harus datang pagi lapor dan pulangnya juga seperti itu gitu. Pulang. Nah, sampai kapan dia itu Iya. menumbuhkan rasa motivasi internalnya terhadap tanggung jawabnya sebagai siswa seperti Bu Lisia, tanpa dia harus dipaksa dan lagi harus gurunya yang aktif kembali ke sana menghubungi dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Iya Bu, betul Ibu. Iya, baik sekali ide Bu Lis ini sudah cukup bagus, sudah baik sekali dalam menyelesaikan Terima permasalahan si kasih. anak ini ya. Nggih, Bu. Mudah-mudahan anak ini juga bisa berubah dengan kemauannya sendiri, punya tanggung jawab sendiri sebagai siswa bahwa saya harus belajar dan harus rajin sekolah tanpa membolos lagi dengan alasan yang berbagai macam cara gitu Bu Lis ya. Nggih, Bu, betul sekali Bu Susi. Iya. Demikian harapan saya, Bu. Iya, baik Bu Lis. Bu Lis, kalau misalkan cara seperti ini efektif dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan mendapatkan hasil yang optimal untuk anak ini. Bu Lis, saya tunggu perkembangan minggu depan ya, setelah Bu Lis melakukan treatment minggu depan pemanggilan kembali itu, saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Bu Lis bagaimana perkembangan anak ini. Oke, Kedepannya, Bu siap Bu Lis. Susi. Iya. Kita sharing-sharing kembali. Ya. Nggih. Oke, baik Bu Lis. Ya Bu. Pertemuan kita pada kali ini, pada siang hari ini saya cukupkan dan terima kasih Bu Lis atas kehadirannya. Sama-sama. Nggih. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah pelaksanaan coachingnya berjalan lancar ya Bu Susi. Iya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Iya. Kalau menurut Bu Susi sendiri, bagaimana performa Bu Susi tadi ketika melaksanakan proses coaching? Kalau menurut saya sih secara performa saya sudah baik ya Bu ya, karena bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan si Uci ini bisa membuat solusi tentang permasalahan yang dihadapinya sendiri gitu Bu. Oke ya, saya ingin lebih tahu lagi yang lebih dalam tentang apa ya yang di awalnya Bu Susi merasa bahwa keterampilan atau kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot kan masih kurang. Nah, kalau dalam proses coaching yang sudah pernah atau baru saja Bu Susi laksanakan itu bagaimana Bu rasanya Bu menurut Ibu tentang kompetensi Rasanya itu? sudah ada, kompetensi itu rasanya sudah ada peningkatan Bu, yang tadinya 6 sekarang sudah ke 9 deh Bu. Oh iya, baik Bu Susi. Saya juga sudah mengikuti proses coaching yang Bu Susi laksanakan bersama Bu Lis. Boleh saya memberikan komentar dari hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Oh ya, jadi menurut saya posisi Bu Susi sebagai coach dalam pelaksanaan coaching tadi sudah sangat bagus Bu Susi. Bahkan saya merasa begini loh, tadi di awal kan Bu Susi kan menyampaikan bahwa saya itu kurangnya di ini Bu Iva, kurangnya di apa? Menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, menurut saya di coaching ini justru yang paling luar biasa adalah menyampaikan pertanyaan berbobot Bu Susi. Jadi, wah Bu Susi berhasil ini ya dalam coaching ini. Ya. Tapi Terima ada kasih, Bu. ya, tapi ada yang perlu saya sampaikan juga Bu Susi. Nah, menurut saya dalam hal ini, dalam hal apa ya? Memberi kesempatan Uci dalam menyampaikan rencana aksinya. Nah, ini yang menurut saya masih apa ya, terlalu singkat dan kurang luas. Nah, tadi dalam proses coaching itu Bu Susi kesempatannya untuk bertanya itu kurang banyak Bu, sehingga sepertinya Bu Lis hanya bisa menyampaikan satu solusi ya untuk permasalahan yang dialami tadi. Mungkin kalau Bu Susi bisa lebih bertanya lagi, menggali lebih dalam lagi, mungkin ada rencana-rencana lain Bu yang apa yang bisa disampaikan oleh Bu Lis. Nah, ketika saya berkomentar seperti ini, menurut Bu Susi bagaimana Bu? Sangat membangun Bu, berarti saya akan berefleksi
Dan ke depan ketika saya melakukan proses coaching lagi, tidak hanya satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada coach, tapi akan lebih menggali lebih dalam lagi pertanyaan yang akan membuat si coach ini menemukan suatu permasalahannya dengan cara-cara yang variatif. Oke, jadi nanti akan ada rencana tindak lanjut ya Bu, bagaimana untuk bisa lebih mengembangkan, terutama di tahapan menggali rencana aksi, begitu ya Bu ya? Ya Bu, baik. Baik Bu Susi, saya hari ini sudah mengamati pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Bu Susi. Kemudian kira-kira dari proses coaching ini tadi, juga dari proses berbincang dengan saya, apa yang Bu Susi dapatkan? Ya, saya dapatkan, saya bisa mengambil pembelajaran ya Bu ya, bahwa apa yang menjadi kekurangan saya itu bisa ditingkatkan di pertemuan berikutnya atau ketika saya mengadakan coaching lagi bersama teman yang lain dengan permasalahan yang berbeda gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Percakapan ini selain bermanfaat untuk Bu Susi juga sangat bermanfaat untuk saya sebagai supervisor. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Susi. Baik, terima kasih Bu. Ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Bu Susi. Assalamualaikum Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.